Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Pada saat ini, Meng He menyalahkan Zuzu atas semua kesalahannya. Dia percaya bahwa Zuzu tidak pernah meracuni Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping tidak akan berperilaku seperti ini hari ini. Zuzu jatuh ke tanah dan menatap Meng He dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Meng He masih mencintainya kemarin, dan terus mengatakan bahwa dia mencintainya. Setelah Meng He mendorong Zuzu pergi, dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun nostalgia untuk Zuzu. Melihat tatapan Meng He yang tidak simpatik, Zuzu langsung menangis, dan kemudian ada kebencian di matanya. Tiba-tiba berdiri, bergegas menuju Meng He, lalu memeluk erat paha Meng He. "Kamu tidak bisa pergi, beritahu aku dengan jelas. Kamu mempermainkanku. Apakah kamu akan menendangku? Kamu memberiku racun. Biarkan aku meracuni tuannya. Dan sekarang kamu tidak menginginkanku, bukan untukku. Akankah kamu memenangkan pertandingan ketiga? Mengapa kamu begitu kejam?" teriak Zuzu sambil memeluk Meng He seperti orang gila. Ketika Meng He mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku meracunimu? Jangan memuntahkan darah," menamparkan kepala Zuzu. "Terlepas dari cinta antara dua dari mereka, Anda harus tahu bahwa apoteker yang ditahan di Kabupaten Jialing akan menggunakan pikiran bengkok untuk menipu, dan itu akan menimbulkan konsekuensi serius." Meng He tidak ragu untuk membunuh Zuzu di depan umum. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya berbicara. Tapi tepat ketika Meng He hendak membunuh Zuzu, Su Xingyu tiba-tiba bergerak dan menghentikan Meng He secara langsung. "Meng He, kamu berani membunuh di depan begitu banyak orang. Sekarang kamu memberitahuku dengan jelas. Kalau tidak, kamu tidak ingin pergi." Su Xingyu menatap Meng He dengan kejam dan berkata, "Apa yang saya katakan? Saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua karena darah murid Anda yang meludah. Dia merayuku atas inisiatifnya sendiri, dan aku tidak menyukainya. Jangan bilang kamu dan Yang Men akan menikahinya dengan paksa." Meng He masih mati saat ini. Melihat Meng He seperti itu, Zuzu sudah patah hati dan menangis dengan getir. "Tuan, maaf, Meng He ini memberiku sebungkus racun dan memintaku membuatkan teh untukmu." Kehilangan kesadaran dan membuat penilaian yang salah adalah karena racunnya telah mengikis kesadaran. Dia berjanji padaku bahwa selama aku melakukan ini untuknya, dia akan membawaku untuk tinggal dan terbang bersama. Zuzu menceritakan semuanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Meng He dengan jijik, dan semuanya menunjuk ke arah Meng He. Tidaklah buruk jika apoteker akan kalah. Lagi pula, ada tingkat kekuatannya, tetapi akan terlalu memalukan untuk menggunakan cara tercela seperti itu untuk memenangkan persaingan. Meng He, kamu berani menipu dengan cara tercela di pertemuan apoteker. Kamu pantas mati." Mendengar ini, lelaki tua itu melompat dan mendarat di depan Meng He. Meng He menatap pria tua di depannya, lalu ke mata marah Su Xingyu dan yang lainnya. Keringat dingin langsung menetes di dahinya. "Aku tidak melakukannya. Dialah yang menjebakku. Aku tidak pernah membiarkan dia melakukannya. Aku dianiaya." Meng He menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk menjelaskan, "Apakah kamu dianiaya atau tidak? Kamu dapat mengetahuinya setelah pencarian. Kamu pasti masih memiliki racun itu di tubuhmu," kata Chen Ping saat ini. "Ya, cari dia," kata tetua ketiga. Su Xingyu melangkah maju, siap untuk mencari Meng He. Tetapi mata Meng He berkilat dingin, dan kemudian dia mengayunkan kabut putih, dan seluruh orang itu melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap. "HMPH, masih ingin melarikan diri?" Pria tua itu mendengus dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, Meng He, yang melarikan diri, tiba-tiba menjerit, dan segera seluruh tubuhnya membengkak seketika, berubah menjadi darah, kabut. Melihat kematian tragis Meng He, semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa di Kabupaten Jialing, mereka harus mematuhi aturan Kabupaten Jialing. Jika mereka berani melanggarnya, itu akan menjadi akhir mereka. Melihat kematian tragis Meng He, Zuzu tidak dapat melihat ekspresi apapun di wajahnya. Lalu dia berlutut di depan Su Xingyu dan berkata, "Guru, murid ini menyadari kesalahannya. Mohon maafkan saya." Melihat Zuzu berlutut di tanah, wajah Su Xingyu penuh amarah, dan dia tidak berbicara, tetapi memandangi kakak laki-laki di sekitarnya. "Saudara muda, reputasi sekte dan yang saya tidak dapat dinodai. Artinya, kita hampir menjadi pendosa hari ini, dan hampir membuat sekte dan yang kita jatuh ke tempat malapetaka abadi. Hei,
Itu memalukan bagi sekte Danyang saya memiliki murid seperti itu, malu. Setelah para tetua gerbang Danyang selesai berbicara, mereka semua berbalik dan pergi. Adapun bagaimana cara menghukum Zuzu, mereka tidak peduli. Itu semua tergantung pada apa yang dilakukan Su Xingyu. Tuan, saya benar-benar salah. Tolong maafkan saya lagi. Saya benar-benar salah. Zuzu terus bersujud untuk mengakui kesalahannya. Su Xingyu mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa sulit baginya untuk melakukannya. Namun pada akhirnya, Su Xingyu menamparkan Zuzu dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidak membunuh Zuzu, tetapi langsung menghapus kultivasi Zuzu. Kamu dan aku telah menjadi guru dan magang selama bertahun-tahun. Sekarang aku akan mengambil kembali apa yang aku ajarkan padamu. Kamu bisa pergi dari sini sendirian dan pergi kemanapun kamu suka. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi gurumu. Su Xingyu menutup matanya sedikit, tidak berani melihat Zuzu berkata, Tuan, Guru, saya tidak memiliki kultivasi sekarang. Jika saya keluar dari sini, saya akan mati. Kemana Anda ingin saya pergi? Zuzu memohon, tapi Su Xingyu berbalik dan berhenti menatap Zuzu. Chen Ping, tolong bantu saya bicara. Saya tahu saya salah. Saya tidak berani melakukannya lagi. Zuzu sebenarnya meminta Chen Ping untuk menengahi dia, tapi Chen Ping memandang Zuzu yang sedang berlutut dan menangis dengan sedihnya, tanpa belas kasihan sedikit pun di wajahnya. Salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Zuzu memohon untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa Su Xingyu telah mengambil keputusan, dia tahu bahwa dia tidak mungkin tinggal. Jadi dia bangkit perlahan, berbalik dan pergi perlahan. Setelah berjalan beberapa langkah, Zuzu menoleh dan menatap Chen Ping dan Su Xingyu lagi. Tetapi pada saat ini, mata Zuzu sudah penuh dengan kebencian, hanya saja tidak ada yang peduli lagi padanya. Seseorang yang telah kehilangan kultivasinya mungkin akan dimakan oleh beberapa hewan liar ketika dia meninggalkan Kabupaten Jialing. Akulah yang tidak bisa mengajar dengan baik dan menyebabkan skandal besar. Tuan Chen benar-benar minta maaf. Maaf dulu, wajah Su Xingyu jelek, dan dia akan pergi setelah dia selesai berbicara. Penatua Su, tunggu sebentar. Chen Ping buru-buru memanggil Su Xingyu untuk berhenti. Tuan Chen, apakah ada yang lain? Su Xingyu bertanya. Penatua Su, tripod roh Meng He tidak berguna bagiku, jadi berikan kepada Penatua Su. Menurutku ini sangat penting bagimu. Chen Ping melambaikan tangannya, dan tripod roh jatuh ke tangan Chen Ping. Ini, bukankah ini pantas? Su Xingyu berkata dengan wajah penuh keterkejutan, karena muridnya, Chen Ping hampir kalah dalam permainan. Tetapi dia tidak ingin Chen Ping memberinya tripod roh. Jika ada yang tidak pantas, ambillah, kata Chen Ping dengan senyum tipis. Su Xingyu menyingkirkan tripod roh, memandang Chen Ping dengan wajah penuh dan berkata, Tuan Chen, jika sekte Kuali Giok Anda berguna di masa depan untuk mendapatkan gerbang Danyang kami benar-benar berkewajiban. Su Xingyu mengambil tripod roh dan pergi ya, dan alasan mengapa Chen Ping tidak menyerahkan kuali roh kepada Liu Ruyan atau tetua ketiga adalah karena Chen Ping masih berada di sekte Kuali Giok untuk saat ini. Dan jika dia membutuhkan alkimia, dia punya kuali senongnya di sana. Poin lainnya adalah Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sekte Kuali Giok selamanya, jadi dia bisa menjalin persahabatan dengan sekte Danyang melalui kuali Lingding di masa depan. Bahkan jika Chen Ping tidak lagi berada di sekte Kuali Giok, akan ada sekte Danyang dan sekte Kuali Giok untuk saling membantu. Juga bisa membuat Liu Ruyan merasa lebih santai. Terlebih lagi, dengan kekuatan sekte Kuali Giok, mungkin tidak dapat mempertahankan kuali Lingding, dan kuali Lingding ini akan membawa bencana bagi sekte Kuali Giok. Su Xingyu pergi. Lelaki tua itu menyerahkan pesanan bambu kepada Chen Ping dan berkata, kali ini kamu memenangkan tempat pertama, dan nanti orang-orang dari Kabupaten Jialing akan memberikan segala macam hadiah, tempat tinggal, dan besok kamu bisa menggunakan token bambu ini untuk menemui sang putri di rumah sang putri. Sangat penasaran dengan hadiah spesial ini. Maaf, saya juga tidak tahu. Anda harus menemui sang putri untuk mencari tahu. Pria tua itu tersenyum, lalu melompat pergi. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikuti Liu Ruyan dan yang lainnya kembali. Di malam hari, orang-orang dari Kabupaten Jialing mengirim semua jenis sumber daya melihat tumpukan sumber daya. Semua orang tertawa. Penatua ketiga dan Liu Ruyan menggunakan sumber daya ini untuk mulai berkultivasi. Chen Ping awalnya berencana untuk berlatih, tetapi melihat Yihe duduk di halaman melamun, Chen Ping tetap pergi. Kekuatan Yihe ditekan sekarang,
jadi tidak ada cara untuk berlatih sama sekali, memulai dan melihat penampilan Yihe. Dia seharusnya mengkhawatirkan Yixia dan kota kekaisaran iblisnya. Jangan khawatir. Aku akan menemui sang putri besok. Dia pasti punya cara untuk mendetoksifikasimu. Chen Ping melangkah maju, menepuk bahu Yihe dan berkata, Yihe mengangguk. Keesokan harinya, Chen Ping membawa Liu Ruyan dan yang lainnya ke rumah putri sejak dini. Rumah putri berada di tengah Kabupaten Jialing, dikelilingi oleh banyak tentara yang menjaganya. Dan Chen Ping juga menemukan ada beberapa formasi di sekitarnya. Apakah sang putri begitu takut mati? Seberapa baik perlindungannya? Chen Ping melihat langkah-langkah perlindungan seperti dinding besi rumah putri, dan tidak bisa menahan tawa. Setelah Chen Ping menunjukkan pesanan bambu yang diberikan oleh lelaki tua itu kemarin, para penjaga melepaskannya. Tapi setelah masuk, Chen Ping bertemu Tuan Yan. Tuan Yan sepertinya tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya akan kembali, jadi dia menunggu mereka secara khusus. Setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, Tuan Yan berkata, ikut aku. Kemudian Chen Ping mengikuti Tuan Yan melalui pintu demi pintu, dan akhirnya berhenti di depan sebuah gedung 2 lantai yang sangat sederhana. Orang harus tahu bahwa seluruh rumah putri telah direnovasi dengan megah. Tetapi bangunan sederhana berlantai 2 di depannya ini terlihat tidak pada tempatnya. Chen Ping sedikit bingung. Mungkinkah sang putri ada di gedung 2 lantai yang sederhana ini? Kalian tunggu di sini sebentar. Saya akan memberitahu Anda. Setelah berbicara, Tuan Yan mendorong pintu dan masuk, lalu menutup pintu. Putri Kabupaten Jialing tidak tinggal di sini, bukan? Terlalu rusak. Liu Ruyan melihat ke gedung 2 lantai di depannya. Sangat bingung, aku tidak tahu siapa putri ini. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Tanya sesepuh ketiga dengan rasa ingin tahu. Putri ini sangat misterius, dan dia masih tinggal di tempat seperti ini. Jadi dia tidak memiliki keanehan apapun. Di sini, Yihe adalah jalan yang sedikit khawatir. Mungkin tidak, saya belum pernah mendengar ada orang yang terbunuh di Kabupaten Jialing. Kabupaten Jialing dianggap sebagai tanah murni di daerah ini. Selama Anda memasuki Kabupaten Jialing, tidak akan ada yang dalam bahaya, kata tetua ketiga. Sementara tetua ketiga dan yang lainnya berbicara, Chen Ping tetap diam, menatap bangunan 2 lantai yang bobrok di depannya, dan sedikit mengernyit dari waktu ke waktu. Chen Ping, ada apa? Liu Ruyan memandang Chen Ping seperti itu, jadi dia bertanya, apakah menurutmu bangunan kecil di depanmu itu aneh? Chen Ping bertanya, tidak ada yang aneh tentang itu. Kecuali itu rusak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Penatua ketiga dan Yihe juga melihat dengan hati-hati, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Menurutku bangunan 2 lantai ini tidak seperti bangunan, tapi lebih seperti wadah. Dan pasti ada lingkaran sihir di bangunan kecil ini. Begitu pintu dibuka, aku bahkan merasakan gelombang energi spiritual. Fluktuasi semacam ini tampaknya berasal dari susunan kultivasi roh. Chen Ping berkata dengan sedikit cemberut.